Halo adik-adik, kita akan belajar soal TKA UTBK Matematika Saintek. Selamat belajar. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dan juga latihan soalnya ya. Nah, persamaan kuadrat ini sendiri sering banget muncul di UTBK, entah itu di Matematika Dasar atau TPS ya, ataupun di Matematika Saintek, TKA. Nah, seperti itu. Selain itu, persamaan kuadrat ini juga biasanya masuk dengan materi yang lain gitu. Dalam arti dia bisa jadi muncul di soal logaritma, bisa jadi dia muncul di soal eksponen, nilai mutlak, matriks bahkan gitu ya, dan segala macam itu persamaan kuadrat ini bisa masuk. Nah, dan utamanya hari ini mungkin kita akan membahas tentang pemfaktoran ini ya. Karena ini pemfaktoran ini sangat penting banget ya, ini merupakan syarat wajib sih ya. Kalau misalnya kita mau ngerjakan soal matematika, seenggaknya harus udah bisa ngerjakan ini gitu. Karena nanti kalau masuk di soal limit, soal turunan, soal apapun tadi yang persamaan kuadrat itu bisa masuk, ini tuh penting banget tentang pemfaktoran gitu ya. Oke, untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu sendiri seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Kemudian untuk diskriminan, nah dari bentuk umum persamaan kuadrat ini kita bisa tentukan nilai diskriminannya. Nah, untuk diskriminan ini sendiri gunanya untuk apa sih? Jika nilai diskriminannya itu 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki akar real atau nyata dan kembar. Kemudian jika diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real atau nyata yang berbeda. Selain itu, ini yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0 atau negatif ya, maka persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real. Nah, kadang ada soal juga nih yang bilang bahwa dia hanya memiliki akar real aja gitu. Nggak tahu nih kembar atau berbeda. Nah, kalau misalnya akar real gitu ya, itu berarti diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu sebenarnya ada pemfaktoran, ada melengkapkan kuadrat gitu ya, ada rumus kuadrat juga ini atau biasa dikenal biasanya rumus ABC ini ngetrennya ya. Nah, untuk pemfaktoran itu sendiri caranya seperti ini ya. Jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita bisa memfaktorkan dengan cara A dikali X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A. Itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, P dan Q itu sendiri apa? Dia memenuhi ini ya adik-adik. P dikali Q itu memenuhi A kali C. P ditambah Q itu memenuhi B, itu ya hasilnya. Nah, kemudian di sini adik-adik juga bisa menyimpulkan gitu jika A-nya sama dengan 1. Nah, jika A sama dengan 1 ini kan jadi 1 nih. Kemudian ini per 1 gitu kan biasanya tidak ditulis tidak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk A sama dengan 1, adik-adik cukup cari aja yang P dikali Q itu hasilnya C, karena A dikali C itu kan 1 dikali C ya. Nah, jadi langsung ngecek konstantanya aja gitu. Nah, untuk P ditambah Q-nya tetap hasilnya adalah B. Nah, itu ya. Jadi diingat-ingat aja ini. Nah, dicatat dulu, nanti kita coba latihan pemfaktoran gitu ya. Nah, untuk rumus kuadrat itu sendiri juga sama untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat juga ini ya tujuannya. Jadi negatif B ditambah atau dikurangi gitu ya akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini kan diskriminan sebenarnya ya. Akar diskriminan. Kemudian dibagi 2A. Nah, akan sama ya. Untuk rumus kuadrat ini sendiri biasanya kita gunakan apabila ketemu P sama Q-nya ini nanti nggak bulat atau bilangan yang irasional gitu ya, kayak akar 7, akar 5 kayak gitu-gitu ya. Itu
susah kalau misalnya kita gunakan pemfaktoran secara langsung seperti ini. Nah, kalau misalnya susah kayak gitu, kita gunakan aja rumus kuadrat gitu ya. Nah, ini alternatifnya. Kemudian, misalnya adik-adik susah untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, itu jangan lupa untuk cek dulu diskriminannya. Tahu-tahu kita udah susah nyari angkanya, nyari bilangannya gitu ya, ternyata diskriminannya negatif. Nah, kalau diskriminannya negatif udah jelas dia tidak memiliki akar real ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya sertakan juga ya rumus hasil penjumlahan dan perkalian akar persamaan kuadrat. Nah, misalnya ini X1 dan X2, akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku. Nah, sebenarnya yang jadi utamanya gitu ya, yang jadi karakter utamanya itu nomor 1 dan 2 ini ya adik-adik ya. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, B sama A-nya itu diambil dari sini, dari persamaan kuadratnya. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kadang yang ditanyakan itu bukan X1 tambah X2 atau X1 kali X2 ya. Yang ditanyakan itu contohnya yang nomor 3 ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ternyata X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan hasil manipulasi dari kuadrat jumlah gitu ya. Jadi X1 tambah X2 terus dikuadratin, dikurangi 2 kali hasil kalinya gitu. Nah, nanti kan ini tinggal disubstitusi aja, X1 tambah X2 nya jadi min B per A, X1 kali X2 nya jadi C per A gitu ya. Nah, kemudian kadang yang ditanyakan juga selisihnya. Nah, untuk selisihnya itu sendiri manipulasi juga ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik ingat mungkin X1 ditambah X2 kuadrat itu kan sama dengan X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, jadi dimanipulasi gitu ya, biar ketemu bentuk gitu yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya yang diinginkan bentuk nomor 3 itu kan bentuk X1 kuadrat gitu ya, jumlah kuadrat ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini 2X1 X2 nya kita pindah aja ke ruas kiri gitu. Jadi akan diperoleh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kemudian untuk yang selisih pun juga sama, karena yang diminta itu selisih. Padahal kalau kita jabarkan selisih kuadrat itu ya, kuadrat selisih, mohon maaf, ini jangan sampai kebalik ya, itu sama dengan X1 kuadrat dikurangi 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, adik-adik perhatikan nih, kalau misalnya itu ya, kita menginginkan bentuk ini X1 dikurangi X2 kuadrat biar ketemu bentuk X1 ditambah X2 kuadrat gitu ya. Kan kita tadi udah tahu bentuk yang ini, jumlah ini. Nah, itu jadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, kemudian masih ada yang ini, kita kurangi lagi gitu ya. Jadi kita main manipulasi aja di sini biar ketemu yang ada rumusnya. Sebenarnya intinya kayak gitu ya. Nah, jadilah rumus yang nomor 4 ini. Nah, kan kalau sudah seperti ini adik-adik bisa tinggal substitusi aja ya. Kemudian untuk bentuk nomor 5 juga sama, manipulasi juga. Adik-adik kalau menjabarkan X1 tambah X2 pangkat 3 ini tuh hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang diinginkan itu yang bagaimana. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk nomor 6 ini adalah jumlah kebalikan akar-akar ya, ini namanya ya adik-adik ya. Jadi kalau kebalikan seperti ini, kalau lawan itu positif jadi negatif, kalau kebalikan itu jadi sepernya. Nah, ini sebenarnya tinggal disamakan penyebutnya aja, jadi X1 kali X2. Nah, masing-masing kan dikalikan sendiri-sendiri ya. Ini kali X2
kali X1 gitu ya, jadinya jumlah per hasil kali. Nah, nanti tinggal substitusi lagi seperti itu ya. Jadi tinggal main manipulasi aja. Oke. Nah, selanjutnya kita coba latihan pemfaktoran ya adik-adik ya. Jadi untuk pemfaktoran itu tadi, kalau masih ingat atau udah lupa ya. Jadi misalnya ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka pemfaktorannya adalah A X ditambah P per A X ditambah Q per A. Nah, ini tuh dikalikan ya adik-adik ya. A dikali, terus ini dikali ini. Sama dengan 0. Nah, P dan Q tadi yang kayak gimana? P ditambah Q itu hasilnya B. P dikali Q itu hasilnya A dikali C. Nah, untuk A sama dengan 1, berarti P kali Q sama dengan C. Langsung gitu aja ya. Oke, kita coba sekarang dengan metode pemfaktoran ini. Sebenarnya cara memfaktorkan pun juga ada macam-macam ya kalau adik-adik cari di internet gitu ya. Itu mungkin akan ketemu cara yang berbeda dengan ini gitu, nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah nyaman dengan cara yang adik-adik tahu, gunakan itu aja ya. Nah, ini mungkin saya fokuskan untuk yang masih bingung cara memfaktorkan gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1 sendiri misalnya. Di situ ada X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Sama dengan 0 gitu ya. Adik-adik perhatikan bahwa A-nya sama dengan 1. Kalau nggak ditulis di sini tuh ada 1 sebenarnya ya, bukan 0 ya. Nah, jadi kita tinggal cari aja dua bilangan ketika dikalikan hasilnya 8 gitu ya. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya 6. Nah, sebenarnya kayak gitu aja ya. Dan ingat, kalau hasil kalinya positif, itu kan kemungkinan ini positif, atau keduanya sama-sama negatif. Nah, biar kita tahu ini dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, nah kita cek yang ini. Hasil penjumlahannya ternyata positif. Kalau hasil kali positif, hasil penjumlahannya positif, ya pasti dua-duanya positif gitu ya. Nah, jadi kira-kira bilangan apa yang dijumlahkan itu hasilnya 6 dikalikan hasilnya 8 gitu. Nah, 8 itu kan bisa 1 kali 8, bisa 2 sama 4 gitu ya. Nah, ingat tadi karena hasil penjumlahannya positif, jadi positif semua. Nah, mana nih yang hasilnya 6? Oh, ternyata 2 sama 4 gitu ya adik-adik ya. Nah, kesannya lama, tapi kalau udah terbiasa nanti adik-adik nggak perlu nulis seperti ini pun juga akan ketemu ya. Jadi kita latihan dulu. Oke, jadi pemfaktorannya kita nggak perlu nulis seperti ini kalau A-nya sama dengan 1. Ingat ya, kalau A-nya sama dengan 1 ini nggak ngefek. Jadi langsung aja X ditambah 2, X ditambah 4 sama dengan 0. Itu ya. Ingat tadi kalau hasil kalinya positif, jumlahnya itu positif, berarti positif-positif. Nah, gimana kalau dengan nomor 2? Di situ ada X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini hasil kalinya, sorry, ini tulisannya saya perjelas dulu. Nah, ini hasil kalinya berarti 6. Karena A-nya sama dengan 1 ya. Dan penjumlahannya itu ternyata negatif 5. Nah, ingat kalau hasil kalinya positif, berarti kemungkinannya positif-positif atau negatif-negatif. Nah, ternyata penjumlahannya negatif ya, pasti negatif-negatif nih. Kita cek 6 itu kan kemungkinannya 1 sama 6, 2 sama 3 gitu ya. Nah, kita coba negatifin semuanya. Nah, ketika dijumlahkan mana yang hasilnya negatif 5, ternyata yang negatif 2 dan negatif 3 gitu ya. Jadi hasil pemfaktorannya nanti adalah X dikurangi 2, X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah,
Ingat, tadi kalau hasil kalinya positif ya. Nah, ini nomor 3 dan nomor 4 itu hasil kalinya negatif. Kalau hasil kalinya negatif, pasti yang satu bilangannya positif, yang satu bilangannya negatif. P sama Q-nya nanti berbeda gitu ya. Satu positif, satu negatif. Nah, adik-adik tinggal cari aja yang dijumlahkan hasilnya sesuai dengan nilai B. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 silakan dicoba ya. Kemudian kita coba untuk soal nomor 5 nih sekarang. Ketika A tidak sama dengan 1. Kita tulis dulu soalnya 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari bilangan yang ketika dikali itu hasilnya itu ya 3 dikali 3, A kali C sama dengan 9. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya 10. Nah, kira-kira bilangan apa tuh? Ketika dikalikan hasilnya 9, kemudian ketika dijumlahkan hasilnya 10. Nah, 9 itu kan kemungkinannya 1, 9, 3 dengan 3 gitu ya. Nah, ingat kalau jumlahnya positif berarti pilih yang dua-duanya positif. Nah, mana nih yang dijumlahkan hasilnya 10? Oh, ternyata 1 dan juga 9. Nah, terus gimana dong tadi nulisnya? A dikali gitu ya. A-nya 3, 3 dikali X ditambah 1 per 3 gitu ya. X ditambah 9 per 3. Nah, sama dengan 0 gitu. Nah, 9 per 3 ini kan bisa kita sederhanakan gitu ya. Jadi 3 gini kan. Nah, kalau adik-adik nggak suka dengan bentuk yang seperti ini, adik-adik boleh kalikan aja dengan yang ini ya, 3 dikalikan dengan X ditambah sepertiga, jadinya 3X ditambah 1. Nah, gini boleh. Atau tetap aja juga boleh, karena kalau kita mau nyari akarnya ya ujung-ujungnya tetap yang kita pakai yang ini nanti ya. Tuh, biasanya kalau kita nyari akarnya itu langsung dari sini aja malah lebih enak, langsung ketemu. Jadi X ditambah 1 per 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif sepertiga. Atau X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Nah, kayak gitu boleh ya. Jadi, ini saya betulin dulu tulisannya ya. Nah, jadi adik-adik bebas sih ya, mau dibuat seperti ini atau langsung gitu. Nah, biasanya untuk yang baris ini tuh kalau digunakan di soal-soal yang lain kayak limit gitu ya, karena kita butuh untuk membagi gitu. Biasanya untuk menyesuaikan bentuknya pakai yang ini. Nah, seperti itu. Kita coba lagi deh, satu lagi ya, nomor berapa ya? Nomor 6 aja deh. Untuk nomor 7 dan 8 adik-adik bisa coba nanti. Kayak yang nomor 8 ini ada negatifnya nggak masalah ya. Tetap ikutin aja. Nah, di situ ada 6x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berarti cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 5 gitu ya. Kemudian dikali hasilnya 6 kali negatif 4. Negatif 24. Oke, nah kita cari nih kemungkinannya. 1, 2, 4, 2, 12, kemudian 3, 8, 4, 6. Nah, itu ya, kayaknya udah cukup sih ya, 5, 6, nanti balik lagi ke sini ya. Nah, kemudian, karena hasil kalinya negatif, berarti salah satunya pasti negatif. Kita cari yang ketika dijumlahkan hasilnya nanti negatif 5. Misalnya negatif 1 tambah 24. Oh, ternyata bukan negatif 5. Kalau dibalik 1 dengan negatif 24, tetap bukan negatif 5 gitu ya. Jadi dicari salah satu negatif, dibolak-balik ya. Nah, kayak misalnya ini sekarang kita coba kayaknya ini sih ya. Negatif 3 ditambah 8 positif 5. Oh, bukan. Kalau dibalik 3 dengan negatif 8. Oh iya, ternyata ketika dijumlahkan hasilnya negatif 5 gitu ya. Oke. Jadi
Seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus nyoba. Oke, saya tandai dulu ini. Agak susah ya pennya, mohon maaf. Nah, sehingga pemfaktorannya ini nanti menjadi 6 dikali X ditambah 3/6 X ditambah gitu ya, ditambah negatif 8 gitu, atau adik-adik langsung aja negatif 8/6 gini boleh ya. Nah ini kan masing-masing bisa disederhanakan. X ditambah 1/2 X dikurangi 4/3 gitu ya. Nah, untuk pemfaktorannya nanti tinggal langsung X tambah setengah sama dengan 0 atau X dikurangi 4/3 sama dengan 0. Nah ini untuk menentukan akar-akarnya. Tuh. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ingat ini untuk yang mungkin belum begitu memahami gitu ya, mudah-mudahan bisa paham dengan cara saya ini. Atau kalau yang sudah bisa gitu ya, sudah merasa nyaman dengan cara yang sudah dikuasai saat ini, gunakan aja cara itu. Tidak perlu harus ngikut ini ya, matematika itu bebas ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang sudah nyaman. Nah, setelah itu langsung aja dicoba ya nanti soal nomor 7 dan soal nomor 8. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba bahas soal-soal UTBK gitu ya, standar UTBK gitu, yang berhubungan dengan persamaan kuadrat.